Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Geraldine Sinabila dengan NIM 138. Di sini saya akan menjelaskan materi 3, yaitu peradaban Islam pada masa kenabian. Yang pertama itu ada periode Mekah. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Bangsawan Quraisy dari Bani Hashim. Tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq 1-5. Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani berkata, inilah malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada nabi-nabi sebelummu. Setelah kurang lebih 2 tahun, Malaikat Jibril datang lagi membawa wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir 1-7. Selanjutnya ada tahap-tahap dakwah. Yang pertama, secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat dekat. Yang kedua, dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib. Yang ketiga, dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah, surat Al-Hijr ayat 94. Selanjutnya ada faktor Quraisy menentang dakwah Nabi. Jadi, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Takut kehilangan mata pencaharian karena pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Selanjutnya ada tentangan kaum Quraisy. Meminta Abu Thalib memilih satu di antara dua, yaitu memerintahkan Muhammad agar berhenti dari dakwahnya atau menyerahkannya kepada mereka untuk dibunuh. Budak-budak yang masuk Islam disiksa tuannya dengan sangat kejam. Para pemimpin Quraisy menyuruh setiap keluarga untuk menyiksa anggota keluarganya yang masuk Islam sampai dia murtad kembali. Tidak seorang pun penduduk Mekah diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim. Selanjutnya hijrah ke Habasyah. Dipimpin Utsman bin Affan, diikuti 15 orang, 10 pria dan 5 wanita. Berangkat ke Habasyah termasuk istri Utsman, Ruqayyah binti Muhammad. Pimpinan Ja'far bin Abi Thalib diikuti 81 orang, 80 pria dan 1 wanita, yaitu Ummu Habibah putri Abu Sufyan. Abu Thalib dan Khadijah wafat. Pada tahun 10 kenabian, Abu Thalib melindungi utamanya meninggal dunia dalam usia 87 tahun. 3 hari setelah itu meninggal dunia pula istrinya, Khadijah, dalam usia 65 tahun. Ketika Nabi berdakwah di Thaif, beliau diejek, disoraki, dan dilempari batu, bahkan sampai terluka di bagian kepala dan badannya. Selanjutnya ada Isra Mi'raj. Tahun ke-10 dari kenabian tersebut, di atas Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Tahun ke-11 kenabian, 6 orang dari suku Khazraj menemui Nabi dan menyatakan diri masuk Islam. Tahun ke-12 kenabian terdiri dari 10 orang suku Khazraj, 2 orang suku Aus, dan seseorang wanita menemui Nabi dan menyatakan ikram kesetiaan kepada Nabi. Tahun ke-13 kenabian, sebanyak 73 orang dari Yasrib meminta Nabi agar berkenan pindah ke Yasrib. Selanjutnya ada periode Madinah. Hijrah ke Yasrib
Nabi membangun sebuah masjid pertama kali di Kuba, Jumat 12 Rabiul Awal 13 Kenabian atau 24 September 622 Masehi. Nabi meninggalkan Kuba di tengah perjalanan di perkampungan Bani Salim. Nabi melaksanakan sholat Jumat pertama di dalam sejarah Islam. Selanjutnya membangun masyarakat Islam. Setiap khalifah sebelum Islam datang, mereka memiliki tempat pertemuan sendiri-sendiri. Nabi menginginkan agar seluruh umat Islam hanya memiliki satu tempat pertemuan, yaitu Baitullah. Nabi mempersaudarakan antara golongan muhajirin atau muslim asal Mekah dan kaum Ansor atau muslim Madinah. Selanjutnya konstitusi Madinah. Penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab non-Muslim, bangsa Arab Muslim, dan orang Yahudi. Nabi mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut Konstitusi Madinah. Selanjutnya ada isi Konstitusi Madinah. Yang pertama, semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Yang kedua, bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Yang ketiga, masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan orang Quraisy. Yang keempat, masing-masing kelompok bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Yang kelima, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslim, non-muslim, ataupun bangsa Yahudi, saling membantu moral dan material. Yang keenam, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Selanjutnya ada Perang Badar, bulan Ramadan 2 Hijriah atau 624 Masehi. Orang-orang Quraisy sebanyak 1.000 orang di bawah pimpinan Abu Jahal bergerak menuju Madinah, sementara umat Islam sebanyak 314 orang. Muslimin keluar sebagai pemenang. Di pihak Islam gugur 14 orang dan di pihak musuh gugur pula 70 orang, termasuk Abu Jahal sebagai pemimpin perang. Selanjutnya ada Perang Uhud. Tahun 3 Hijriah atau 612 Masehi. Abu Sofyan memobilisasi 3.000 prajurit. Nabi Muhammad dengan pasukan 1.000 orang. Abdullah bin Ubay, seorang munafik, dengan 300 orang Yahudi membelot. 70 orang Muslim gugur, termasuk paman Nabi Hamzah yang dadanya dibelah dan hatinya dimakan istri Abi Sofyan, Hindun. Selanjutnya ada Perang Ahzab atau Handak, bulan Syawal 5 Hijriah atau 627 Masehi. Orang-orang Quraisy, suku Yahudi yang mengungsi ke Khaybar, dan beberapa suku Arab lainnya berjumlah 1.000 tentara di bawah pimpinan Abu Sofyan. Terdapat 3.000 orang prajurit Muslim. Selanjutnya ada Perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijriah ketika ibadah haji sudah diisyaratkan. Nabi memimpin 1.000 kaum muslimin untuk melakukan ibadah umroh. Sebelum tiba di Mekah, Nabi berkemah di Hudaibiyah. Selanjutnya ada isi Perjanjian Hudaibiyah. Kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, tetapi ditunda sampai tahun depan. Orang kafir Mekah yang ingin masuk Islam tanpa izin walinya harus ditolak umat Islam. Orang Islam yang ingin kembali ke Mekah atau murtad tidak boleh ditolak orang Quraisy. Gencatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Selanjutnya ada pelanggaran Perjanjian Hudaibiyah. Tahun 8 Hijriah, Bani Quraisy membantu sekutunya Bani Bakr yang berperang dengan Bani Khuza'ah, sekutu umat Islam.
Maka Nabi bersama 10.000 pasukan bertolak ke Mekah. Abu Sofyan, pemimpin Quraisy dan anaknya Muawiyah dan juga paman Nabi, Abbas menemui Nabi untuk menyatakan diri masuk Islam. Berhala-berhala yang selama ini ada di Ka'bah berjumlah 360 dihancurkan. Selanjutnya ada Haji Wada. Tahun 10 Hijriah, Rasulullah menunaikan ibadah haji yang pertama dan terakhir yang dikenal dengan Haji Wada. Khutbah Haji Wada ada 10. Yang pertama ada jangan menumpukan darah kecuali dengan hak. Yang kedua, jangan mengambil harta orang lain dengan batil. Yang ketiga, jangan riba dan menganiaya. Yang keempat, jangan balas dendam dengan tebusan dosa. Yang kelima, memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut. Yang keenam, perintah menjauhi dosa. Yang ketujuh, perintah saling memaafkan atas semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah. Yang ke-8, tegakkan persaudaraan dan persamaan antara manusia. Yang ke-9, perintah memperlakukan hamba sahaya dengan baik. Yang ke-10, perintah harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya ada Nabi wafat. Hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah dalam usia 63 tahun di rumah istrinya Aisyah. Abu Bakar tampil membacakan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 144 dan berpidato, "Wahai manusia, barang siapa memuja Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammadlah wafat, tetapi barang siapa memuja Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hidup selama-lamanya." Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.